Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Hiu, Aku Ria. aku Saida. Kalian pernah dengar LEMA nggak sih? Apa tuh? LEMA atau Let's Explore Mathematics for ON MIPA adalah kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika UPI dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti KN MIPA atau ON MIPA, khususnya di tingkat fakultas. Untuk teknisnya, LEMA mengadakan acara sosialisasi ON MIPA secara daring yang diikuti oleh mahasiswa Depdikmat UPI, khususnya mahasiswa semester 1-7, serta mengadakan kegiatan bimbingan belajar khusus bidang uji ON MIPA. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ria, KN MIPA ini berubah menjadi ON MIPA. ON MIPA PT merupakan singkatan dari Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Perguruan Tinggi, yakni ajang olimpiade atau kompetisi sains mahasiswa se-Indonesia. Pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, kompetisi ini bernama ON MIPA dan diselenggarakan oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Namun, semenjak tahun 2020, kompetisi ini berganti nama menjadi KN MIPA, Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud Republik Indonesia. Tetapi, sekarang pengertian Olimpiade telah diperbaharui. Di KBBI, Olimpiade memiliki arti lain, festival yang mempertandingkan sains, seni, matematika, dan sebagainya. Oleh karena itu, nama ON MIPA kembali digunakan. Nah, buat warga Hiu yang penasaran ON MIPA secara lebih detail, yuk kita simak wawancara berikut ini. ON MIPA itu sebetulnya sejenis kompetisi yang ada di mahasiswa. Ya. Nah, ini salah satu kompetisi yang dinaungi oleh Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi, tapi di bidang kemahasiswaan. Nah, salah satu kegiatannya kompetisi-kompetisi. Salah satu kompetisinya yang ini, yang di kampus, yaitu ON MIPA. Banyak lagi kegiatan-kegiatan lain sebetulnya, bukan hanya ON MIPA ya. Bentuk kegiatan ON MIPA-nya ya kompetisi begitu aja, hanya tes tulis, ya kan? Tidak ada yang lain, hanya itu aja gitu. Manfaatnya tentu bukan hanya untuk mahasiswa ya, untuk semua yang terlibat. Khusus untuk mahasiswa berarti belajar untuk kompetisi, mengasah diri ya. Terus juga tidak cepat menyerah gitu kan kalau ada sesuatu, karena pasti beda tuh di dalamnya. Cara belajarnya beda ya. Dalamnya juga analisis ya. Kalau matematik semua dalamnya analisis, tidak seperti yang ada di kelas. Sosialnya tentu itu dia akan melihat bagaimana orang lain belajar gitu ya, termotivasi terus. Apalagi kalau dia sudah lolos ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak sekali orang yang ingin masuk ke sana gitu. Intinya sih mengasah kemampuan. Yang keduanya menjalin silaturahmi, banyak teman. Syaratnya mudah. Satu, mahasiswa, kalau di UPI ya, mahasiswa UPI berarti yang ada di MIPA, tentu yang bisa mengikutinya ya, prasyaratnya itu dengan yang, kalau matematik dengan yang serumpun. Mana sih yang bisa masuk ke matematik? Nah, rumpun mana aja? Satu, matematika bisa pendidikan, bisa murni. Terus yang kedua dari teknik. Nah, teknik banyak. Satu lagi informatika, bisa masuk ke kita karena mereka bagus juga di logika matematikanya. Kita harus ada seleksi tingkat universitas. Begitu ya alur dasarnya. Tentu untuk dapat seleksi itu harus ada mahasiswanya. Nah, mahasiswanya berarti didata terlebih dahulu. Siapa saja yang mengikuti, bisa dari kita, dari Ilkom ataupun dari teknik tadi yang ada di UPI. Nah, itu sudah berkumpul, itu kita punya jadwal, kemudian ada tes
tes tingkat universitas, tentu soal-soalnya juga tidak terlalu tinggi sebetulnya tingkat universitas ya, biasa aja, tapi naik dikit dari perkuliahan. Tim pembuat soal itu sekalian tim juri dari analisis real, analisis kompleks, aljabar linear, dan struktur aljabar, satu lagi kombinatorik. Setelah seleksi wilayah itu, seleksi universitas, nah tahun ke tahun ini agak berbeda terus. Waktu sebelum COVID kita diminta 7, berikutnya 6, berikutnya lagi jadi 5, balik lagi sekarang 5, asalnya 7 jadi 5 lagi. Jadi mahasiswa yang pengen masuk itu ternyata jadi tambah sulit ya. Setelah dari wilayah itu, kalau udah lolos nanti di bulan September tahun ini ya, di bulan September itu ada tes tingkat nasional. Nah, soal dari tingkat wilayah dan nasional oleh tim juri pusat dari Jakarta. Itu ya, materi yang diteskan seperti apa yang diteskan di tingkat universitas materinya, tapi tentu kedalamannya sangat jauh berbeda gitu. Itu rangkaian untuk sampai ke UN MIPA tingkat nasional. Biasanya yang dapat medali emas, perak, perunggu itu akan diadakan satu pembinaan, lalu ada seleksi lagi. Biasanya itu sekitar 8 orang gitu ya, untuk masuk ke internasional. Tetapi di situ selain hasil yang tahun ini tuh, tahun yang kemarin bisa dilibatkan kembali kalau sebelum dapat piala yang paling tinggi. Awal sekali yang masuk adalah Pak Al-Jufri, dan dia mewakili Indonesia di Iran, jadi dia dapat medali perunggu. Ada Sutrisno, dia juga perwakilan Indonesia ke Iran, dapat perunggu. Herdi juga dia pergi mewakili Indonesia, pergi ke Iran, dapat juga perunggu. Terus Ibu Enjun, dia juga perwakilan Indonesia ke Iran, dapat perunggu juga. Tuh, Sofihara Al-Hazmi, yang biasanya panggilnya Ami, dia 2 kali masuk ke Bulgaria, 2 kali dia dapat perunggu. Di website aja, tik aja ON MIPA PT, merudul lah keluar tahun berapa maunya, nah itu akan keluar, itu aja. Materi yang diujikan itu satu kombinatorik, tidak statistik ya, kombinatorik saja. Terus yang kedua analisis real, analisis kompleks, aljabar linear, struktur aljabar. Tapi di dalamnya memang mainnya analisis semua. Kalau dulu sih ada namanya juga ON MIPA juga ya, yang di Yogyakarta, bisa diikuti bareng banyakan gitu. Beberapa perguruan tinggi masih banyak sih ON MIPA apa gitu. Kayak di Surabaya atau Muhammadiyah itu banyak yang mengadakan. Sebetulnya banyak, silahkan saja dibuka. Nah, selain tanya jawab dengan Bu Encum, kita juga tanya jawab dengan mahasiswa nih, yang pastinya berpengalaman mengikuti ON MIPA. Yuk kita simak. Misalkan Farkom itu ada buku dari Churchill, struktur aljabar, maksudnya itu ada contemporary abstract algebra yang biasa dipakai perkuliahan teori ring kayak gitu juga sebenarnya. Terus kalau misalkan analisis real ya buku Bartel sih, kayak matkul analisis real, terus topologi, terus deret juga nanti belajarnya pakai buku itu juga sebenarnya. Jadi kalau buku-buku untuk ON MIPA sebenarnya dipelajari juga untuk di perkuliahan kayak gitu. Mungkin kalau di aljabar linear ada Hort Anton. Nah, terus kalau misalkan di struktur aljabar ada Gillian. Terus kalau di analisis real ada Barclay gitu. Terus sama kalau kemarin analisis kompleks itu kan belum dapat gitu kalau saya. Jadi yang buku dari variabel kompleks yang Bu Encum itu mungkin.
Analisis real itu dari Barton yang berjudul Introduction to Analysis Real, yang struktur aljabar dari Topik and Algebra karya Hertzberg. Terus analisis kompleks itu dari buku Churchill. Terus yang kombinatorika dari buku Rasen. Yang aljabar linearnya dari yang aljabar linear elementer. Kalau persiapannya mungkin ya gitu, pertama banyak baca bukunya, terus banyak latihannya. Di sana juga udah lengkap gitu. Terus kalau misalkan mau butuh juga cari soalnya, banyak kok di internet gitu, contoh soal, pembahasannya gitu. Terus kemudian kalau persiapan yang lainnya gitu mengenai latihan. Nah, kalau mengenai spiritualnya juga kan kita perlu, entah itu doa, sholat, dan lain-lainnya. Itu yang Baca materi seperti dari definisi teorema. Itu definisi perlu sampai paham, karena kalau tidak paham jadi sulit nantinya. Terus bisa bandingkan dengan antar buku sumber, apakah ada perbedaan definisi, kan bisa saling melengkapi. Bisa sambil membaca teorema, jadi lihat soal, jawab. Kalau belum mengerti ditanya ke teman-teman, atau bila perlu minta bantuan ke dosen. Ada pembinaan sama cutting ya, sama cutting yang udah ikut MIPA yang sebelumnya, kayak Kang Nabil, Kang Taurik juga pernah. Terus nah dari situ mungkin kayak belajar. Jadi tiap minggu ada pertemuan. Nah, dari sana sih persiapannya. Sebenarnya dari SMA-nya kan dulu tuh sering ikut yang lomba-lomba kayak CTM, yang GMM juga, terus yang di Unpad juga pernah, terus yang di UI. Ya pokoknya sering ikut kompetisi kayak gitu. Nah, pas masuk kuliah ingin ikut juga, jadi gitu. Jadi waktu itu tanya-tanya ke cutting dan ketemu Kang Nabil. Nah dari situ jadi termotivasi lagi buat ikut kompetisi lagi kayak gitu. tuh awal-awal saya nulis beberapa hal yang mau dilakukan ketika nanti di kampus gitu. Nah, salah satunya mengikuti ONMIPA ini atau beberapa hal yang lainnya. Nah, itu jadi dari awal tersebut mungkin itu yang jadi motivasi saya. Terus lihat orang-orang lain, oh mereka punya prestasi nih, kalau saya nanti mau gimana gitu. Nah, itu jadi motivasi saya. Motivasi dari diri sendiri, ingin bisa, ingin tampil, menunjukkan bakat, dan itu perlu dibarengi dengan niat baik karena Allah. Dari keluarga yang mendoakan, terus dari kampus juga sering diberi fasilitas dari penyelenggara, ada hadiah jika menang, itu jadi motivasi. Kalau bisa membantu teman-teman yang lain juga, bisa bermanfaat ilmunya. Yang sering ngontak dengan jadwal kuliah itu diatur-atur waktunya, terutama mata kuliah yang nggak berhubungan dengan matematikanya, sebaiknya ikuti kuliahnya. Kalau yang sejalan dengan yang dilombakan mata kuliahnya, ya mungkin bisa lebih mudah izin ke dosennya. Jadi kalau malam itu bisa ngantuk atau tidak konsentrasi, jadi persiapan dulu. Kalau ada waktu tidur siang dulu. Iya Han, kalau aku sih jarang belajar lagi kalau di rumah. Jadi kalau perkuliahan biasanya kalau udah di kelas udah itu aja, nggak cukup gitu. Jadi nggak perlu review lagi. Jadi kalau misalkan di rumah kalau gabut ya
boleh ngerjain yang soal-soal MIPA yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Di kuliah pasti ada tugas. Dan yang pertama saya lakukan ya ngerjain tugas-tugasnya. Soalnya dalam tugas itu pasti membantu persiapan ONMIPA-nya gitu, karena ada beberapa materi di perkuliahan yang termasuk ke dalam ONMIPA gitu. Ada beberapa mata kuliah yang belum saya ambil, diantaranya analisis real dan juga analisis kompleks. Kemudian waktu itu yang belum diambil di bagian struktur aljabar ada teori ring, karena baru kali ini mengambilnya. Itu tantangan yang paling utamanya. Kemudian tantangan lainnya yaitu membagi waktunya, karena ya memang agak susah juga antara persiapan sama lain-lainnya. Kalau misalkan tingkat-tingkat awal ya, itu kan matkul-matkulnya tuh matkul-matkul tingkat atas, jadi kadang suka bingung, terus pemahaman juga belum masuk kayak gitu. Jadi harus gimana ya, harus banyak belajar sama cutting sih emang kalau itu. Pas setelah seleksi menunggu hasil pengumumannya. Nah, biasanya menunggu hasil pengumuman itu bisa dijadikan waktu istirahat untuk istirahat dari belajar ONMIPA. Ada yang dari UPI menang, tapi kitanya belum ya. Kita ada dengan sedih, tetap semangat. Dan kalau menang ya lumayan, ya menang, dapat pengalaman, dapat penghargaan. Kalau belum menang, kalau ada kesempatan lagi bisa mengikuti kalau mau. Ada di bagian persiapannya. Waktu bimbingan itu sangat menarik gitu ya, karena bisa sambil diskusi juga kan, sama terus bimbingannya itu kan intensif, jadi lebih mudah memahaminya gitu. Terus kalau hal menarik lainnya itu di saat bimbingan ada disediakan makan. Nah, itu yang paling menariknya itu. Ya itu pembinaan bareng cuttingnya seru juga. Terus kadang kan sama dosen-dosen juga ada kan pembinaan sama Bu Encum, sama Pak Al, dan alumni-alumni juga ikut pembinaan. Nah, terus selain itu mungkin karena ikut-ikut lomba ya, jadi misalkan lombanya di mana, di univ mana, jadi sekalian jalan-jalan sama mereka tuh, jadi kayak gitu paling menariknya. Ya harapannya sih kan kemarin tuh kalau nggak salah yang UPI itu lolosnya 4 dari 5 ya. Nah, semoga nanti kedepannya dari UPI ya semuanya lolos lah, jadi banggain nama UPI juga kayak gitu. Dan semangat juga buat angkatan-angkatan selanjutnya, karena biasanya alumni-alumni juga bersedia gitu buat ngajarin adik-adik tingkatnya kayak gitu. Kita di sini tuh di kampus itu ada beberapa hal yang pasti kita inginkan gitu. Nah, kalau bisa kalian coba tulis dulu, terus lipat kertas itu, lihat nanti. Nah, kita mau jadi apa nih di kampus ini? Apakah mau jadi public speaker yang baik? Apakah ingin menjadi pemenang di beberapa lomba? Atau mau ngapain? Jangan cuman jadi lulus di sini itu jangan cuman jadi sarjana kertas, yaitu sarjana yang cuman punya titel gitu, cuman punya gelarnya doang. Ya semangat, karena kalau berusaha pasti bisa ada jalan. Kalau tidak berusaha maka hasilnya akan seperti yang sebelumnya. Nah, tadi ngobrol-ngobrol seru dengan dosen dan juga mahasiswa yang pernah mengikuti ONMIPA pada tahun sebelumnya. Tak hanya kompetisi, ONMIPA ini pun bisa dijadikan suatu pembelajaran. Jangan pernah berhenti berprestasi, karena semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki kemauan untuk mengejarnya.
Nah, tentunya kami pun akan menyediakan bimbingan belajar juga nih untuk mempersiapkan Akang Teteh dan teman-teman semua warga Hiu yang penasaran dengan materi pembelajaran apa aja sih yang nanti bakal keluar di ON MIPA. Nah, pastinya pada penasaran dong ya. Buat mengobati rasa penasarannya, jangan lupa nanti kita bisa ikuti bimbingan belajar yang disediakan oleh Lemap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.